Praktikum elektrolit dan non-elektrolit. Pada praktikum kali ini, buat terlebih dahulu elektrolit tester dengan menyusun baterai, kabel, lampu, dan elektroda karbon seperti gambar berikut. Alat elektrolit tester dapat juga dibuat sesuai kreasi kalian. Pertama-tama, kita akan uji dulu elektrolit testernya berfungsi atau tidak. Kita dekatkan kedua elektroda. Lihat lampunya menyala, berarti elektrolit testernya berfungsi. Larutan yang akan diujikan adalah asam sulfat, amonium hidroksida, alkohol, natrium hidroksida, dan asam klorida. Larutan pertama yang diuji adalah natrium hidroksida atau NaOH. Nah, kita celupkan elektrodanya ke dalam larutan natrium hidroksida. Kemudian, kita perhatikan apa yang terjadi pada sekitar elektroda. Terdapat gelembung-gelembung di sana. Kemudian, kita amati juga lampunya menyala. Berarti natrium hidroksida ini termasuk ke dalam jenis elektrolit apa? Tulis di LKS-nya. Kalau sudah diangkat elektrodanya, kemudian kita bersihkan dengan cara mencelupkan kedua elektroda ke dalam air. Sedikit digoyang-goyang elektrodanya dalam air. Kemudian angkat lagi kedua elektroda, lalu kita keringkan dengan tisu. Sekak pelan-pelan ya. Larutan kedua yang kita akan uji adalah alkohol, ya, atau C2H5OH. Nah, sama seperti tadi, kita celupkan elektrodanya ke dalam larutan alkohol. Kemudian kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar elektrodanya. Bisa dilihat bahwa di sekitar elektroda itu tidak ada gelembung, ya. Kemudian lampu juga tidak menyala. Ini artinya alkohol termasuk ke jenis larutan elektrolit atau non-elektrolit. Tulis di LKS kalian. Jika sudah diangkat elektrodanya, kemudian dibersihkan, dilap dulu dengan tisu ya, diseka pelan-pelan, lalu dibilas di dalam air untuk menghilangkan senyawa yang tertinggal pada elektroda. Jangan lupa dikeringkan lagi pakai tisu. Kita lanjutkan ke larutan yang ketiga, yaitu amonium hidroksida atau NH4OH rumus zatnya. Lalu kita amati apa yang terjadi di sekitar elektroda yang tercelup di dalam larutan amonium hidroksida. Yuk kita lihat, ada sedikit gelembung ya di sekitar elektrodanya. Kemudian kita perhatikan lampunya bagaimana. Lampu itu nyalanya redup. Jadi, amonium hidroksida ini termasuk ke dalam jenis elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian elektrolitnya lemah atau kuat. Jika sudah dibersihkan elektrodanya, kita lap lagi dengan tisu. Kemudian kita bilas dalam air ya. Lalu kita keringkan lagi dengan tisu. Larutan keempat yang akan kita uji adalah larutan asam sulfat atau yang kita kenal dengan H2SO4 rumus zatnya. Kita celupkan elektroda dan kita perhatikan kondisi di sekitar elektrodanya seperti apa. Bisa dilihat di sekitar elektroda itu banyak gelembung ya. Lalu kita cek juga gimana dengan kondisi lampunya. Lampu menyala dengan terang ya. Nah, jadi kira-kira larutan asam sulfat ini termasuk ke dalam jenis larutan elektrolit apa? Kuat atau lemah ya. Kemudian jika sudah, kita bersihkan elektrodanya dengan cara yang sama seperti tadi. Larutan terakhir yang akan kita uji adalah larutan asam klorida atau rumus zatnya HCl
kita celupkan kedua elektroda ke dalam larutan asam klorida. Kemudian kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar elektroda. Terdapat banyak gelembung ya. Lalu nyala lampunya juga terang. Berdasarkan ciri-ciri ini, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa larutan asam klorida ini kira-kira masuk jenis larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Silahkan tulis di LKS kalian. Nah, itu tadi adalah pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit yang ada di laboratorium. Untuk selanjutnya, kamu bisa mencoba sendiri di rumah dengan beberapa larutan yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ikuti arahan dari guru praktikumnya ya. Sekian dan terima kasih.